gue pikir gue pakai rok gue lucu kok, gitu kan. Gue tuh ngerasa gue lucu dan gue ngerasa gue feminim, gitu kan. Buat apa sih gue main ke sana gitu kan? Iya, Kalau bukan anaknya yang mau gitu. Kenapa gue fight kayak sekarang gitu kan? Karena gue pernah kayak gitu. Ternyata sama gue pernah di posisi lo. Bukan gak terima sih, sebenarnya seneng. Iya, Cuman iya. berat di sininya. Ya karena emang nggak segampang itu namanya pengkhianatan gitu kan, apalagi dengan hubungan lama. Berapa lama waktu itu? 1 tahun lebih lah. Apalagi lama. Itu paling lama aku pacaran. Oh iya. Paling lama sama dia. Makanya kayak dari situ ya udah deh, udah dulu aja, capek, istirahat dulu. Karena Sekarang istirahatnya? Sekarang istirahat masih, cuman ya ada lah. Apa yang bikin lu istirahat selama ini? Takut? Bukan takut, takut mah pasti ada, cuman kayaknya gue belum sepenuhnya cinta sama diri gue sendiri deh, gitu. Karena gue masih sering menyakiti diri sendiri gitu loh. Oh iya. Kayak lebih memikirkan orang lain kayak diri gitu. sendiri. Nah itu dia, makanya kayak Dedes pengen sembuh dulu kayak gitu. Berarti sekarang masih belum bisa move on dong? Move on udah. Sembuh dari semua masalah yang ada di diri. Gak akan sembuh-sembuh lah. Gak akan sembuh-sembuh kalau lo sendiri gak nyari apa nih yang bikin gue happy. Kayak gue kan nggak bisa sendiri ini, kayak gue tuh nggak bisa jomblo gitu kan. Ya berarti happy-nya gue ketika gue ada orang yang nemenin gue gitu. Gitu. Sorry, nemenin bukan berarti harus kayak gimana-gimana, enggak. Kayak nemenin gue ngobrol, nemenin gue jalan. Kebetulan kan gue tipe orang yang emang selalu aja ada cerita gitu kan. Dan gue tuh nggak bisa mendem cerita itu tuh sendiri. Pasti aja gue harus berbagi, entah ke teman, entah ke cowok gue gitu kan. Ya ke teman juga berbagi, tapi kadang gue tuh kalau harus dikasih pilihan, lo mau pilih temen atau pacar lo, gue pilih pacar. Kayaknya hampir semua gitu ya. Gue pilih pacar karena pacar gue bisa jadi temen, lo teman nggak bisa jadi pacar gue gitu kan. Karena nyamannya gue cuma tok jadi pacar dan gak semua privacy gue kasih ke lo. Tapi kalau ke pacar gue kasih privacy gue semuanya. Iya, nah itu dia. Salah satunya tuh waktu terpuruknya karena dia tahu apa masalah Ica kayak gimana. Jadi nggak lu karena itu? Enggak, bukan. Dia tahu apa privasi segala macam, dia tahu lah dalam luarnya gitu kan. Dan yang bikin terpuruk gitu, gue takut privasi gue masih dipegang nggak ya sama dia gitu kan. Tapi gue percaya sama dia anak baik-baik kok gitu. Tapi kadang kalau selalu berpikir dia baik itu sebenarnya nggak ada yang baik tanpa mengharapkan imbalan. Contoh gini. Ketika cowok punya pacar, pasti dia mengharapkan imbalan ke ceweknya, entah itu bentuk perhatian kah. Gue jadiin lo pacar bukan buat cuma jadi pajangan, tapi gue juga pengen lo ada timbal balik ke gue gitu kan, entah itu perhatian kah atau waktu lo, kayak gitu ya kan. Nggak ada yang bener-bener pure tulus, gue bantu lo tulus. Zaman sekarang cowok kalau bantu cewek pasti ada maksud. Nggak mungkin nggak ada, entah lo yang suka gitu kan, atau emang lo misal gue pinjam duit nih ke laki, gue pinjam duit dong, dia ngasih nih, bukan semata-mata dia emang bener pure tulus, enggak. Entah dianya emang ada rasa ke gue gitu kan, entah ini uang tuh diungkit buat jadi apa gitu kan. Kadang kebanyakan kenapa cowok selalu menganggap cewek itu sebelah mata gitu kan, mereka berpikir semua cewek rasanya sama kalau misalnya soal duit gitu kan. Karena memang dari si ceweknya juga, contoh nih ya, gue ada kiriman screenshot gitu. Nih ya, gue akan nyebutin namanya. Jadi dia tuh bilang gini, ditagih utang. Dia bilang gini, dia ngomong pakai bahasa Sunda, cuman gue translate ya ke Indonesia. Ya udahlah, aku open BO aja katanya. Aku pusing katanya gitu. Gue cuma buat bayar hutangnya nggak seberapa, tapi kehormatannya gila nggak? Kenapa harus gitu jalannya? Betul. Padahal cewek mah kasarnya
kerja apa aja kayak gue rasa bisa deh jagain anak orang kayak di rumah gitu kan, walaupun memang duitnya nggak seberapa. Tapi kalau emang dia ada itikat baik buat bayar utang, pasti dia nyicil kok gitu. Karena memang dari kitanya juga gitu kan yang selalu bikin si cowok ini tuh ya udahlah ngapain gue aja nih, gue pasrah gitu kan. Yang penting utang gue lunas gitu. Lo mau gue ngapain atau lo mau ngapain gue terserah, gue pasrah. Karena memang dari ceweknya juga. Benar sih, benar. Iya kan? Dia nggak mau disiul-siulin sama laki, tapi penampilannya dia begini. Dia harus sadar diri dia tinggal di mana gitu kan. Karena di lingkungan kita, circle kita tuh memang orang-orang yang nggak bisa nerima orang tuh apa adanya gitu. Kayak contoh kayak kemarin aja gue pakai rok, kan lu yang bilang kan, kenapa coba kemarin gue tuh ngalangin lu, karena di sana tuh ada yang sweet-sweetin lu pakai peluit, ya kan. Terus juga yang jagain warung juga ngeliatin mulu. Gue pikir gue pakai rok gue lucu kok, gitu kan. Gue ngerasa gue lucu dan gue ngerasa gue feminim, gitu kan. Dan rok yang gue pakai pun ya itu nggak sampai paha kelihatan tuh, enggak. Gue tuh pakai rok di bawah lutut. Tapi bener-bener kayak apa sih gitu kan. Emang apa yang gue liatin ke kalian? Gue pakai baju panjang gitu kan. Ya memang begitu orang-orang kita tuh. Jadi nggak bisa dipungkirin juga ya, memang dari kitanya juga mungkin ya makanya kenapa gue bilang ya udahlah sih, itu bodo amat sih urusan mereka mau liatin gue kayak gimana gitu kan. Yang penting gue ngerasa lucu pakai ini. Balik lagi dari mereka-merekanya juga. Makanya jangan pernah kayak mungkin privacy lo akan diceritakan tapi versi sebenarnya, bukan versi kayak dilebih-lebihin. Kayak karena gue pernah kayak deket sama cowok, karena gue ngerasa gue nyaman sama dia. Kebetulan kayaknya gue tektok juga sama dia gitu. Ketika gue suka ini dia nggak suka, dan ketika gue nggak suka dia ngebawa gue buat suka. Gitu. Kan kalau orang cari pasangan itu yang katanya yang sejalan, yang searah. Kalau gue enggak, gue pengen yang bentrok gitu. Kan kalau orang tipe pasangan lo yang gimana sih, yang penting sefrekuensi katanya gitu. Kalau gue nggak mau. Kalau gue nggak mau satu frekuensi. Kenapa gue nggak mau? Karena yang namanya satu frekuensi ya, gue minum teh dia akan minum teh, bosan ya. Gue minum kopi dia akan minum kopi, gitu kan. Gue lebih suka pakai baju gelap, dia akan pakai baju gelap juga. Gue nggak akan menemukan hal yang baru, betul. Kan. Gue akan tetap gitu-gitu aja. Makanya kalau ada yang nanya, kenapa sih lo cari cowok yang terbalik dengan lo, begitu kan? Kayak yang sekarang itu kan anaknya bener-bener diem banget gitu, dan dia nggak bisa marah. Dia tuh marah kayak cuma nge-gram, udah aja gitu. Gue bilang speak up, ayo ngomong. Gue bilang lo nggak suka sama gue dengan gue yang kayak gimana, ngomong gitu kan. Jangan cuma diem. Kalau gue nggak tahu lo marahnya kayak gimana, itu yang bahaya. Iya nggak sih? Khawatirnya ketika marah ntar merit lo tiba-tiba nyerahin gue, kan gak lucu aja. That's right, gue harus tahu marahnya orang. Ya kan, kita harus tahu marahnya orang, kecewanya orang. Kita boleh ngelakuin, makanya gue selalu bilang ke pasangan gue, lo boleh ngelakuin kesalahan, tapi tolong jangan kesalahan yang sama. Lo bikin kesalahan yang baru aja, nggak apa-apa, gue nggak akan melarang lo gitu. Dan kalau emang mau selingkuh, bilang sama gue, mau cari cewek yang kayak gimana, dan lo bilang kurangnya gue di mana, gitulah, ya kan. Gue selalu kasih kesempatan buat cowok gue bilang, kalau lo mau bikin kesalahan, tolong kesalahan yang baru, jangan yang sama. Ya kalau lo bikin kesalahan yang sama nih, lo gak akan belajar. Lo mau belajar apa sih? Lo udah kesalahan yang sama kok gitu kan. Tapi kalau lo bikin kesalahan yang baru, oh iya ya, hal yang ini tuh yang nggak cewek gue suka, ya kan. Tapi kalau misalnya lo bikin kesalahan yang sama, ya gue mau ngomel juga, oh ya udahlah gitu kan. Tapi kan kalau baru gue selalu ngasih tau, gue nggak suka lo kalau gini gitu. Walaupun gue lama sama cowok gue pernah selingkuh dan gue juga pernah selingkuh. Lalu pernah selingkuh? Gimana ceritanya lo selingkuh? Ya nggak gimana lah. Bosan dalam hubungan wajar nggak? Ya wajar, tapi kan maksudnya kalau misalkan kalian bosen kan harusnya cari hal yang baru, jangan sama-sama selingkuh, mungkin seperti itu. Ya gue pengen nyobain yang lain. Oh gitu, tapi balik lagi ke yang lama ya? Iya sih. Apa yang membuat lo bisa balik lagi ke yang lama nih? Sama yang sekarang berarti ya? Apa? Karena si yang baru itu nggak punya sesuatu yang ada di si lama. Wis. Ya gitu ya. Pasti gitu sih. Karena kayaknya ya orang gue selingkuh cuma iseng doang kok. Selingkuh tuh iseng lah. Iseng lah. Lu cuma mainan gue doang.
pas gue lagi bosen sama pemeran utama. Berarti waktu yang dulu cowok gue itu iseng gitu selingkuh ya? Apa gimana? Ya, itu kan versi laki lo. Kalau gue selingkuh iseng. Oh gitu. Tapi gini loh, gue tuh kadang gemesnya gini ya. Itu laki masa iya sih percaya gue kagak punya pacar? Blow on banget gak? Oh harusnya percaya gitu, lu punya pacar gitu. Iya dia blow on, gue bilang sih dia blow on. Tapi kenapa gue sakit hati pas dia punya pacar anjir? Bingung gak ada sama nih orang gitu kan? Gitu deh. Gue pernah kayak lu kemakan omongan laki. Kenapa gue fake guy sekarang gitu kan? Karena gue pernah kayak gitu. Gitu sama gue pernah di posisi lu gitu. Jadi pas lucunya tuh yang gue tahu dia tuh baru putus. Ya udah kan gitu kan, ya dia baru putus. Gue pikir ketika gue deket sama dia pun kayaknya gak akan ada yang tersakiti kecuali cowok gue. Kalau cowok gue tahu gitu kan. Pas gue selingkuh kayaknya gue nyaman gitu kan. Dan nyaman ya. Tadinya kalau harus dipilih antara yang lama apa yang baru, gue pilih yang baru. Oh awalnya. Ya. Pas gitu. tahu jeleknya, Ya gue tinggalin lah. Kasarnya kalau baik dapat yang lama gitu kan, romantis dapat yang lama. Walaupun emang anaknya kayak terlalu diem. Gue tuh suka cowok tuh yang bikin gue menantang gitu. Tolong tantang gue gitu kan. Paluki. Mohon maaf. Keluar. Yeay. Gue tuh suka orang yang bikin gue tertantang gitu kan. Dalam bentuk apapun, dalam hal apapun tuh gue suka gitu kan. Nah si cowok yang baru ini tuh bisa bikin gue merasa tertantang gitu kan. Dengan sikapnya dia gitu. Jadi ya Selingkuh ya. Yang tadi gue bilang selingkuh. Si cowok itu pun mengakui, dia bilang gini, kenapa gue lebih pilih yang lama? Karena kan gue awalnya juga gak ada niatan buat selingkuh. Gak ada tapi itu berjalan. Apa sih gitu hal yang direncanakan ya? Ya itu tidak tahu. Makanya saya mempertanyakan rasanya selingkuh seperti apa. Taduh. Kan? Gue ingat dulu. Selingkuh tuh itu disengaja apa enggak ya? Kayaknya disengaja deh. Soalnya kalau nggak disengaja kayaknya bakal selesai gitu. Tapi ini gue keenakan gitu kan. Jadi waktu itu jalan dan emang gue suka cowok yang bikin gue merasa tertantang gitu kan. Kenapa gue pertahankan ya, gue ngerasa tertantang juga sama dia. Jadi gue selalu punya hal yang baru sama dia tuh gitu. Kalau sama yang lama kayaknya monoton gitu-gitu aja. Iya gitu-gitu aja. Dan gue tuh dibilang galak-galak sama cowok tuh gitu kan. Jadi dan gue tuh adalah tipe orang yang kalau gue nggak suka hari itu juga gue ngomong gitu kan. Bodo amat lo mau suka mau enggak, yang penting gue ngomong gitu kan. Makanya gue selalu bilang sama lu, lu coba deh cintain diri lu sendiri gitu kan. Kalau misalnya lu mau dicintain sama orang, lu udah cinta belum sama diri lu gitu kan. Kalau lu mau dihargain sama orang, tolong hargain diri lu sendiri. Kayak gitu. Makanya kalau gue nggak suka nih sama lo, kayak kemarin kan aku negur kan, gini dong gitu kan. Tapi ya udah, gue negur kayak cuman kita berdua aja, nggak perlu ada orang yang tahu gitu kan. Ya makanya ketika lo mau dihargain sama orang, lo harus bisa ngehargain diri lo sendiri. Betul, gitu kan. Karena orang tuh akan menilai cara lo gimana ngehargain lo sendiri gitu kan. Ketika lo udah bisa ngehargain diri lo, orang akan ngehargain lo kok. Nah itu sekarang gue selingkuh boleh, kan. Selingkuh boleh. Karena untuk tahu nih, iyalah, bukan untuk perbandingan ya. Jangan sesekali membandingkan orang mana yang lebih baik. Karena banyak orang yang selingkuh selalu bilang, gue mau cari yang terbaik. Kenapa nggak lu aja yang jadi yang terbaik? Kenapa harus jadi cari yang terbaik? Bener-bener. Lo kalau nyari yang terbaik nih, udah baik, cakep, tapi ada lagi nih yang lebih-lebih. Ya lo kalau pilih yang lebih-lebih, ada lagi yang ada yang triple kill lebih. Lo mau dibunuh triple kill lebih gitu kan? Iyalah. Gitu. Karena apa ya, ibaratnya akan ada sesuatu yang akan lebih Betul. lagi, nggak akan selesai. Selingkuh, gini loh. Kalau menurut gue, kalau selingkuh itu nggak akan terjadi ketika lo jadi pasangan yang emang bener-bener kalau kayak rumah tangga tuh memenuhi kebutuhannya semua. Entah dari waktu, gitu kan. Padahal gue udah selalu bilang sama dia gitu kan, gue ada tipe cewek yang bener-bener haus akan waktu gitu. Maksudnya haus akan waktu tuh ketika lo mau ngapain ya udah lo kabarin gue gitu kan. Maksudnya jangan bikin gue nunggu, karena gue nggak suka nunggu gitu kan. Kalau emang lo lagi nggak mau diganggu, bilang, gue nggak akan ganggu lo gitu kan. Tapi memang ada satu dan lain hal yang sikapnya bikin gue akhirnya nyari yang lain gitu kan. Tapi bukan untuk jadiin perbandingan mana nih yang lebih baik, enggak. Tapi karena waktu itu emang gue selingkuh, dia adalah orang yang bikin gue ngerasa gue tertantang gitu kan. Jadi penasaran nih sama orang gitu kan. gitu. Iya. Dan emang
dan gue tuh baru, bukan karma ya sebenarnya, apa ya, selain bahasa karma apa ya, Apa Pak selain bahasa karma? Wah, kualat ya mungkin ya, kualat. Oh ya. Jadi ketika gue nyelingkuhin cowok gue gitu kan, dan ternyata gue tuh adalah selingkuhannya dia juga. Serius. Jadi lo adalah selingkuhannya selingkuhan lu. Iya. Ih, Keren gak sih? paham nggak lu Pade? Paham nggak? Jadi dia juga ternyata selingkuh dari pacarnya, dan selingkuhannya itu adalah gue. Selingkuhannya ada berapa yang mau ngomong ya? Gue udah yang ke-7. Ih gila, itu tuh cowok kosan cewek kayaknya isinya HP-nya. Dan waktu itu kita ada berangkat ke satu tempat gitu. Dia kan emang anak komunitas mobil gitu kan, yang nggak bisa gue sebutin. Anjir banget sumpah sih Cak. Dia tuh kayak nyimpen handphonenya. Waktu itu kan emang jalan tuh lagi one way, jadi satu jalan Satu gitu arah kan, ya. kayak satu arah gitu. Macet waktu itu macet. Nah si handphonenya tuh ditaro, temennya tuh nelpon karena sini ke belakang dulu katanya. Akhirnya dia ke belakang dulu, handphone dia tuh nggak dibawa, entah dia lupa apa emang ya Sengaja. nggak sengaja. Gue pikir sih dia pikir dia akan sebentar ke temennya yang ke belakangnya tuh. Ternyata dia agak lama, dan si handphonenya tuh bunyi banget. Semua handphone ketika ada notif pasti kan begini ya, nanti Iya. tuh ada kan Iya. namanya tuh beda-beda. Yang udah sampai mana, terus emot love 3. Yang kok kamu sibuk banget sih, nggak bisa aku telepon. Yang kenapa di reject, itu banyak banget. Dan gue inget-inget perasaan dia pernah ngasih pinnya ke gue gitu. Akhirnya gue ketik-ketik, oh iya pinnya tuh 1212 4 kali gitu kan. Anjir, gue hitungin 1, 2, dan itu masih ada chatting sama mantannya yang baru kemarin putus. Sebenarnya dia tuh nggak ada pacar, tapi gebetannya banyak banget. Dan gue tuh yang ke-7, gue liatin, oh ternyata gue tuh ada pendatang, gila gitu kan. Anak baru lu. Iya, dan anehnya waktu itu tuh gue malah berpikir gini, sebenarnya gue bisa aja dapetin dia, bisa aja gitu kan, karena dia juga ninggalin yang 4 ini demi gue gitu kan, ninggalin yang 4 ini demi gue, otomatis kan gue masih punya 2 saingan, ya kan, gue bisa aja dapetin dia, tapi entah gue goblok apa gimana, gue malah ngomong gini ke diri gue gitu kan, tapi kalau misalnya gue ngerebutin ini cowok, dia bakal berpikir dia tuh adalah yang terbaik dan dia adalah satu-satunya gitu kan. Dan secara nggak langsung gue juga nyakitin yang 6 orang ini gitu kan. Tapi secara nggak langsung juga gue nyakitin laki gue gitu kan. Iya nggak sih? Karena yaudahlah gue berpikir gini, yaudahlah gue mendingin Gemes banget. gue mendingin nyakitin 1 orang dibanding gue nyakitin yang 6 gitu kan. Kalaupun gue harus tinggalin sama laki gue nggak apa-apa. Ya emang salah gue gitu kan, konsekuensi gitu kan ketika orang yang berkhianat gitu kan. Tapi dia juga pernah berkhianat kok gitu kan. Jadi kayaknya yaudahlah pas impas gitu kan. Ketika lo ungkit gue, selingkuh gue akan ungkit lo gitu kan. Ya lo juga kan pernah gitu kan. Bukan berarti gue pengen balas, enggak. Ya emang ini salah gue minta maaf. Kalau emang lo mau selesai ya gue juga nggak bisa nahan lo gitu kan. Karena gue adalah tipe cewek yang kalau lo putus ayo, gue nggak pernah nahan laki sesayang apapun. Karena laki itu makin besar kepala ketika ditahan, ya kan. Dan ketika waktu itu si cowok kan gue bilang gue nggak bisa lanjut nih, gue bilang kenapa, ya gila aja gue saingan sama gitu kan. Gue bukan takut kalah saingan, gue akan menang kok, gue percaya. Tapi karena gue lebih baik, akhirnya gue jujur, gue punya cowok, daripada gue nyakitin 6, gue mending nyakitin yang 1 ini. Gue bilang gitu kan, gue masih bisa minta maaf dan segala macem gitu kan. Terus dia bilang oh ya udah. Dan gue selalu berpikir juga apa ya, ratu princess gitu kan, dia akan tahu kedudukannya seperti apa tanpa dia harus bersaing dengan yang lain. Betul ya kan. Jadi intinya gimana nih? Jadi gemes ya. Selingkuh itu boleh tapi jangan ketahuan. Iya, kalau ketahuan kan ribet ya urusannya. Kalau ketahuan itu urusan lo dan gimana cara lo buat ngatasinnya. Iyalah. Tapi ya kalau bisa mah jangan selingkuh guys, setia aja. Gak apa-apa selingkuh, bohong selingkuh aja. Iyalah. Gue sama Ita gini nih, Gue suka Ca itu. Karena ya kita kan akan jadi tahu nih mana yang nggak harus kita lakuin. Dan gue salutin sama cowok yang sekarang tuh dia mempertahankan. Bagus. Dia bilang kalau lo salah, berarti gimana caranya gue benahin lo gitu. Berarti gue harus arahin lo kemana nih. Karena waktu dia selingkuh juga gue nggak ninggalin dia. Bagus. Dan kalau untuk
untuk menjadi seseorang yang egois, mungkin gue akan selalu berpikir gue yang pas momen lebih parah waktu diselingkuhin, kalau harus egois gitu kan. Tapi kalau misalnya harus ngomongin antara dua kepala itu kayaknya namanya selingkuh sama-sama salah. Iyalah, nggak ada yang namanya orang Salah. diselingkuhin nggak salah. Iyalah, jadi sekarang dia punya satu doang dan dia itu mempertahanin yang temen SMA-nya dia. Sama yang sekarang, dan yang gue nggak ngerti, dan untungnya tuh kalau cakapan gue gitu kan. Cakapan Dita guys, cakapan Dita. Bercanda mbak. Ya udahlah ya Ca, nanti Panjang banget ngobrolnya Iya. ya, gemes tau nggak? kita bakal ngobrol lagi kapan? Kapan-kapan lah nanti kita rencanakan. Kapan-kapan ya. Kalau bisa mah Ya minum ya ntar gue sediain minum. Mohon maaf nih, bukannya pelit-pelit gitu kan namanya. Ya sih, harus beli pakai duit juga gitu kan, Say. Ya nantilah ya. Putih nggak apa-apa ya Say. nggak apa-apa, yang penting nggak seret Ya udah lah gitu aja kali ya kita. Dan buat kalian yang mau selingkuh, kalau mau jangan ketahuan. Dan kalau mau selingkuh itu minimal kasarnya. Kalau mau selingkuh cowok lo punya motor, berarti selingkuh lo punya mobil. Kamu nih jadi itu quotes dari kita. Tapi kalau gue selingkuhnya Oon, laki gue mobilnya Anu, selingkuhan gue mobilnya Anu. Oh gitu. Jadi di selingkuhan gue tuh mobilnya di bawah, pacarnya gue sih kan di atas kan. Gitu. Ya intinya mah Tapi kan gue selingkuhnya bukan karena materi. tapi kalau sekarang mah selingkuh juga harus duit tuh perlu. Gue balas chatting itu pakai kuota. Ya kan? Nah mulai keluar lagi. Udah dah. Nanti kita bakal ngobrol lagi di apa Cak? Di obrolan selanjutnya. Di obrolan selanjutnya pokoknya jangan lupa di share kalau misalnya harus di share. Pokoknya harus di share. Harus di share Subscribe jadi juga. biar tahu. Tapi kalau buat yang udah subscribe dan temennya cowok gue tolong jangan kasih tahu dia. Oke, terima kasih. Bye.